Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradiba Julia Armaningrum dengan nomor induk mahasiswa 21401170. Saya dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Saya akan melakukan review terkait materi pengembangan usaha pada mata kuliah Strategi Pengembangan Bisnis Syariah yang diampu oleh Ibu Sri Haryanti MM sebagai syarat saya mengikuti ujian akhir semester. Baik, langsung saja pada review materi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang terkait tentang pengembangan usaha. Mengapa sebuah usaha ataupun entrepreneur itu perlu melakukan pengembangan usaha? Dalam sebuah era globalisasi sekarang ini dan dinamika ekonomi yang terus berubah, itu pengembangan usaha menjadi salah satu aspek yang perlu kita lakukan karena merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan berbagai jenis bisnis. Jadi kehadiran teknologi digital sekarang ini juga mempengaruhi perubahan dalam preferensi konsumen serta perkembangan pasar yang tidak terduga telah menciptakan tantangan dan peluang yang signifikan bagi perusahaan di seluruh dunia. Jadi pengembangan usaha sebagai suatu proses yang strategis bagi entrepreneurship yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesuksesan pada sebuah bisnis yang dijalani. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada review pengembangan usaha kali ini, yaitu pertama ada definisi dari pengembangan usaha, yang kedua unsur dan tingkatan dalam pengembangan usaha, yang ketiga ada jenis-jenis pengembangan usaha, yang keempat ada aspek pengembangan usaha, dan yang kelima ada langkah-langkah dalam pengembangan usaha. Mengapa kita perlu untuk mengetahui pengembangan usaha atau mengapa sebuah bisnis itu perlu melakukan pengembangan usaha? Dikarenakan sebuah bisnis pasti mempunyai tujuan dalam bisnis tersebut yang dijalaninya. Yang pertama, pengembangan usaha ini bertujuan untuk memahami pengembangan usaha, unsur dan tingkatan dalam pengembangan usaha. Kemudian kita harus memahami terkait jenis-jenis pengembangan usaha dalam aspek-aspek pengembangan usaha. Jadi ketika kita melakukan pengembangan usaha melalui prosedur yang pasti dan tepat untuk mencapai sasaran yang kita tuju. Kemudian untuk mengetahui langkah-langkah dalam pengembangan usaha. Jadi mengidentifikasi pengembangan usaha sesuai dengan misi yang apa kita lakukan. Masuk kepada definisi dari pengembangan usaha. Pengertian pengembangan usaha berasal dari dua kata, pengembangan dan usaha. Pengembangan merupakan proses usaha yang terencana untuk menambah wawasan, keterampilan, dan kemampuan dari sebuah pegawai atau bisnis tersebut. Kemudian usaha adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, pengembangan usaha adalah suatu proses untuk memperbaiki strategi usaha atau melakukan perluasan usaha di masa sekarang maupun di masa mendatang guna untuk menjangkau target yang telah ditetapkan. Seperti yang dinyatakan oleh Alan Afwah pada sebuah buku yaitu Produk Kreatif dan Kewirausahaan, menyatakan bahwa pengembangan usaha adalah sebuah gabungan aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan produk dengan menggabungkan dan mentransformasikan beraneka ragam sumber daya menjadi komoditas atau jasa yang diharapkan oleh pembeli. Kemudian ada jenis-jenis dari pengembangan usaha. Secara umum pengembangan usaha ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu diantaranya ada pengembangan vertikal dan pengembangan horizontal. Pengembangan vertikal merupakan perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Contohnya bisa dilihat dari bagaimana perusahaan aplikasi ojek online atau Gojek itu melakukan pengembangan usaha. Mereka mengembangkan secara vertikal dengan cara memperluas jaringan kemitraan dengan memiliki kendaraan serta membuka layanan di berbagai kota. Kemudian ada pengembangan horizontal. Pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha atau pengembangan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan hati dari konsumen atau mendapatkan tujuannya. Kemudian example atau contoh dari pengembangan horizontal ialah dari Gojek itu mereka juga mengembangkan usaha secara horizontal seperti menawarkan GoFood, GoPay, dan GoMessage dan lain sebagainya.
Kemudian jenis-jenis pengembangan usaha apabila dilihat secara rinci, pengembangan usaha ini dari secara rincinya itu ada pengembangan produk ataupun layanan, yaitu kita melakukan inovasi produk ataupun kita melakukan pelayanan baru dengan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan yang berbeda atau lebih baik dari produk yang sudah ada. Kemudian kita melakukan ekspansi produk atau memperluas portofolio dari produk atau layanan dengan menambah variasi atau varian baru dari produk tersebut. Kemudian kita juga melakukan pengembangan pasar, yaitu kita perlu melakukan ekspansi geografis, yaitu ekspansi ke wilayah baru untuk mencapai pelanggan yang lebih luas ataupun diversifikasi pasar. Kemudian kita juga perlu untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, yaitu kita melakukan peningkatan terhadap keterampilan karyawan, yaitu kita mungkin melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, melakukan peningkatan kompetensi dan produktivitas, dan juga tim manajemen juga kita perlu untuk melakukan tingkat kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam berorganisasi. Kemudian ada juga pengembangan usaha, pengembangan dari teknologi. Kita melakukan penelitian dan pengembangan terhadap teknologi baru atau memperbarui teknologi yang sudah ada dengan menggunakan teknologi informasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pengembangan keuangan, yaitu kita biasanya melakukan pencarian dana tambahan di investor maupun ke bank atau pembiayaan yang lainnya, dan juga kita melakukan manajemen keuangan yang lebih baik lagi. Kemudian ada pengembangan sumber daya alam, yaitu kita memanfaatkan sumber daya alam seperti lahan, mineral hutan ataupun pertanian untuk keuntungan dari bisnis kita. Ada juga dari pengembangan proses, yaitu kita melakukan operasional, yaitu kita mengidentifikasi dan menghilangkan inefisiensi dalam proses bisnis yang ada, ataupun kita melakukan rekayasa proses, yaitu merevisi peningkatan proses bisnis untuk mencapai efisiensi yang lebih baik lagi. Kemudian pengembangan melalui kemitraan, yaitu kemitraan bisnis maksudnya, yaitu berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk menciptakan produk dan layanan ataupun solusi bersama untuk meminimalisir resiko yang ada. Kemudian kita juga melakukan pengembangan merek dan pemasaran. Merek ini untuk membangun dan memperkuat citra ataupun memiliki identitas merek dan untuk melalui strategi branding dalam pemasaran. Juga pemasaran digital, yaitu menggunakan platform untuk mencapai audiensi yang lebih besar dalam berinteraksi dengan pelanggan secara online. Kemudian unsur pengembangan usaha itu kita perlu lihat dari pihak internal maupun dari eksternal. Kalaupun dari pihak internal, yaitu meliputi dari adanya niat dari wirausahawan sendiri atau entrepreneur tersebut yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik, dan juga kita perlu memahami cara untuk menciptakan produk yang baru dalam meliputi jumlah produksi, cara pengembangan usaha dan lain sebagainya. Kita juga perlu untuk memperhitungkan anggaran yang diperlukan agar kita bisa melihat atau meminimalisir anggaran di luar apa tujuan dari pengembangan usaha kita, besar kecilnya pemasukan dan pengeluaran itu tersebut. Kemudian unsur yang berasal dari pihak eksternal, yaitu kita memperoleh dana untuk pengembangan usaha yang tidak hanya dari dalam seperti meminjam dari luar, dari investor maupun dari bank. Kemudian kita mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha teknologi tersebut. Kemudian kita juga perlu memahami adanya keadaan lingkungan sekitar yang baik dan strategis untuk pengembangan usaha. Kemudian harga yang terjangkau dan keunggulan mutu produk yang dihasilkan dari baik serta jangkauan penjualan dari produk dan yang luas. Jadi hal ini merupakan strategi yang paling umum dalam upaya dari pengembangan usaha. Maka kreativitas juga sangat diperlukan dalam pengembangan usaha, menjadi salah satu unsur dari pihak eksternal. Adanya kreativitas dalam usaha ini juga akan mendorong penciptaan suatu produk baru yang lebih inovasi. Kemudian masuk pada tingkatan dalam pengembangan usaha. Jadi pengembangan usaha itu juga memiliki tingkatan, ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada tingkatan produk, yaitu pada tingkat ini kita juga melakukan pengembangan produk atau teknologi baru. Jadi tingkatan pengembangan usaha dapat berbeda dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Contohnya dari kamera.
Contohnya dari handphone. Handphone itu juga perlu untuk berinovasi terhadap kualitas ataupun dari platform ataupun aplikasi yang ada di handphone tersebut. Contohnya tambahan ekstensi untuk produk yang sudah ada. Contohnya kamera digital dengan pixel 5 MEO. Kemudian dari tingkat komersil, yaitu pengembangan usaha pada tingkat ini bermakna mencari konsumen baru di segmen pasar yang baru. Nah, pada tingkat komersil ini juga mencari tempat untuk pendistribusian barang atau jasa seperti mitra dan agen. Contohnya yaitu mengembangkan penawaran produk secara keseluruhan terhadap perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian ada tingkat korporasi. Pada tingkatan ini pengembangan usaha difokuskan pada korporasi tingkat usaha, bukan pada produk maupun komersilnya. Contohnya yaitu merger, yaitu modal yang disetorkan secara bersama-sama dan perlu melakukan strategi yang pasti untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada tingkat keamanan pada barang atau tingkat keamanan pada proses penjualan barang. Yaitu kita menjual produk dengan harga yang terjangkau dan mempunyai keunggulan yang baik sehingga nantinya banyak diminati oleh para konsumen. Misalnya sebuah hotel ingin mengembangkan usaha ke bidang travel, maka perusahaan tersebut bisa bergabung dengan perusahaan travel atau membuat usaha travel yang baru dengan memperhatikan keamanan pada sebuah sistem yang digunakan. Dan aspek-aspek pada pengembangan usaha. Yang pertama ada business plan. Nah, kita ketahui bahwa business plan ini sudah banyak di mata kuliah yang lainnya ataupun kita sudah tahu terkait tentang business plan, yaitu rencana dari usaha. Rencana jangka panjang yaitu untuk apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada sebuah bisnis. Jadi kemampuan untuk menganalisa dan membaca peluang serta kemampuan untuk mengambil keputusan dan kebijakan memungkinkan untuk mengurangi atau bahkan menghindari resiko. Tanpa strategi atau bisnis plan dan sistem manajemen yang baik, bisnis tidak akan bisa maju dan berkembang dengan baik. Yang kedua ada pemasaran, yaitu penilaian perspektif pasar penting, sangat penting karena tidak ada bisnis yang dapat bertahan tanpa minat terhadap produk ataupun administrasi. Jadi sudut pandang pasar antara lain untuk mengetahui seberapa besar wilayah pasar, perkembangan permintaan dan porsi industri secara keseluruhan dari barang yang bersangkutan. Kemudian ada juga dari keuangan atau finance, yaitu kita perlu ketahui bahwa aspek keuangan ini sangat berpengaruh terhadap jalannya sebuah bisnis. Berpengaruh besar terhadap keputusan juga sangat penting, sangat pasti dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan dan keuangan dapat berdampak jangka pendek maupun dari jangka panjang. Kemudian ada juga sumber daya manusia atau human resource, yaitu jadi sumber daya manusia ini merupakan semua orang yang bekerja untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau dari bisnis yang dijalaninya dan memiliki potensi, kontribusi, dan peran yang sangat berpengaruh terhadap upaya dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir ada teknologi dan inovasi, yaitu penerapan teknologi khususnya internet atau teknologi digital yang kita ketahui sekarang dalam dunia perdagangan ini menjadi perhatian yang bersama baik pemerintah maupun konsumen ataupun masyarakat. Inovasi bisnis adalah proses penerapan ide baru yang melibatkan pemikiran kreatif dan penerapan teknis dalam peningkatan produk atau layanan. Jadi saling berkesinambungan antara teknologi dan inovasi ini. Kemudian ada dari langkah-langkah untuk kita melakukan pengembangan usaha, yaitu yang perlu kita lakukan pertama yaitu kita menentukan tujuan kita terlebih dahulu, apa yang akan kita bangun. Jadi apa tujuan kita melakukan pengembangan usaha, mungkin dari inovasi produknya, kita mau ekspansi wilayahnya, kita mau menambah outletnya ataupun lain sebagainya. Jadi kita perlu mengetahui tujuan kita terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan research terkait dengan bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian mempelajari dari kompetitor dan pesaing-pesaing yang lainnya. Kemudian kita melakukan kegiatan pemasaran, meningkatkan kualitas sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia. Maksud dari sumber daya alam adalah sumber daya bahan ataupun alat yang kita gunakan. Kemudian melakukan inovasi terhadap produk tersebut, memperluas relasi bisnis, kemudian melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala.
Baik, itu tadi penjelasan sekaligus review terkait tentang pengembangan usaha. Untuk yang terakhir, saya akan menyimpulkan review materi pengembangan usaha pada kali ini, yaitu untuk penerapan strategi pengembangan usaha diperlukan data untuk mengetahui seberapa kuat produk yang akan kita hasilkan nantinya, supaya dapat menghadapi banyaknya pesaing ataupun kompetitor yang memiliki strategi dalam produk unggulannya. Kemudian strategi dari pengembangan produk atau pengembangan usaha itu menggunakan strategi inovasi produk dan strategi peningkatan pelayanan dan strategi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tujuannya agar produk yang dihasilkan dalam perkembangan atau pengembangan usaha itu dengan baik dan juga untuk mencapai peningkatan produktivitas dalam pengelolaan hasil produksi dan kepuasan pelanggan ataupun konsumen. Demikian pemaparan materi, presentasi maupun review pada bab pengembangan usaha mata kuliah strategi pengembangan bisnis syariah. Dan bagi teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.